TikTok itu adalah senjata dari negara Cina. Mungkin kalian di sini banyak menggunakan aplikasi TikTok, entah itu teman kalian, keluarga kalian, bahkan kalian sendiri. Jadi aplikasi TikTok ini sudah mewabah di Indonesia. Peringkat 1 aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia, bahkan di dunia, itu adalah aplikasi TikTok. Jadi aplikasi TikTok ini sangat simpel sekali cara penggunaannya. Ketika kita download aplikasi TikTok, kita masukkan akun kita. Habis itu kita tinggal scroll. Jadi kita pencet aplikasi. Ketika kita pencet aplikasi, dia keluar video. Jadi aplikasi TikTok ini aplikasi yang paling simple. Misalkan kita ingin menggunakannya, kita tinggal klik aplikasinya. Otomatis mereka mengeluarkan video. Dan apa yang selanjutnya kita gunakan? Itu kita menggunakan jari kita untuk menycroll tersebut. Jadi kita pencet aplikasi, keluar videonya, tinggal kita scroll. Hal simple itulah yang membuat dopamin di kepala kita itu sudah terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Karena apa? Karena mendapatkan dopamin dengan hal simple, kita sudah bahagia. Jadi dopamin yang dihasilkan dengan hal simple itu akan membuat otak kita merespon. Hal simple ini saja sudah membuat kalian happy, sudah membuat kalian bahagia. Kalian rebahan, scroll TikTok, duduk scroll TikTok, dan kalian itu berlarut-larut menggunakan aplikasi tersebut. Contoh, misalkan kalian ingin menggunakan aplikasi tersebut setengah jam. Lama-kelamaan, kalian menycroll 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kalian tidak ada namanya kontrol. Karena apa? Setiap kali kalian menycroll, itu akan mengeluarkan di otak kalian itu dopamin, kebahagiaan. Hal simple seperti itu, misalkan dilakukan terus-menerus, kalian akan terbiasa dan kalian itu akan menggunakan TikTok itu sebagai konsumsi sehari-hari. Jadi di negara Cina, TikTok itu namanya adalah Douyin. Perbedaannya adalah mereka ya sangat teregulasi, sangat diawasi. Karena apa? Karena mereka tahu TikTok ini itu sangat menghasilkan dopamin dengan hal simple. Jadi Douyin, aplikasi mereka itu yang TikTok itu, mereka hanya berfokus dengan edukasi dan keragaman budaya. Karena mereka tahu ini adalah dopamin yang sangat berbahaya bagi otak. Misalkan dopamin itu dihasilkan dengan hal simple, kita tidak akan produktif lagi. Sedangkan di luar negara Cina, TikTok ini, entah itu di Indonesia, di Amerika, di negara-negara lain, itu sistemnya kita bisa mengupload video apapun ya. Kita bisa mengupload video joget-joget, kita bisa mengupload video makan, video vlog, video yang tidak bermanfaat pun ada. Karena apa? Karena sistemnya tidak dijaga oleh pemerintah. Karena apa? Karena tidak ada yang peduli. Entah itu nanti ada orang minta-minta di live, entah itu joget-joget di jalanan, entah itu dia membuat yang namanya skandal atau yang viral-viral lain. Bahayanya adalah misalkan TikTok ini tidak diawasi dan konten-kontennya itu kacau sekali. Kebanyakan isi TikTok di negara ini itu tentang perselingkuhan, percintaan, joget-joget tidak jelas, orang mengemis, dan banyak hal yang tidak bermanfaat. Misalkan hal itu dicontoh dengan bangsa ini, anak-anak bangsa ini akan membawa yang namanya kemunduran. Makanya di Cina sana itu sangat ketat tentang regulasi aplikasi. Karena apa? Aplikasi luar negeri itu tidak akan pernah masuk di Cina. Jadi di Cina itu tidak ada yang namanya YouTube, tidak ada yang namanya Instagram, Facebook. Ya, jadi mereka itu menggunakan aplikasi mereka sendiri. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengawasi. Dan mereka juga menggunakan aplikasi mereka sendiri, itu mereka tidak ada yang namanya kepercayaan. Jadi misalkan kita mengupload ya, mengupload kita itu harus mendaftar, kita buat akun dulu. Jadi kita buat akun berarti kita mengasih data diri kita. Misalkan kita mengasih data diri kita, data kita bisa dilihat oleh perusahaan tersebut. Jadi mereka itu sangat menjaga yang namanya anak bangsa mereka, data mereka, kebudayaan mereka, kepintaran negara mereka, perkembangan negara mereka. Mereka tahu satu-satunya negara itu dihancur itu bukan menggunakan bom, bukan menggunakan militer, bukan menggunakan yang namanya nuklir, tapi pukulan yang telak. Kehancuran bangsa itu adalah kebodohan. Semakin bodoh negara itu bisa dijadikan budak. Jadi Cina ini dia ngerti, dia ingin negaranya itu berkembang sangat pesat. Jadi mereka mengawasi aplikasi-aplikasi di negaranya tersebut untuk edukasi keragaman budaya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan mereka tahu bagaimana supaya negara-negara maju, negara-negara berkembang lainnya, supaya mundur lagi. Situlah mereka menggunakan aplikasi TikTok dengan algoritmanya tersebut
itu supaya menghasilkan orang-orang yang pemalas, yang tidak produktif, dan tidak ingin mau belajar. Jadi orang rebahan dan scroll-scroll itu adalah senjata dari Cina. Dan sekarang kan harus sadar bahwa TikTok ini adalah senjata. Untuk apa? Untuk membodohkan negara ini, untuk membodohkan negara-negara lain dengan sistem algoritmanya. Semakin lama kalian memakai itu, semakin malas kalian, semakin tidak produktif kalian. Karena kalian itu hanya menghasilkan dopamin yang simple. Dan mereka juga bisa melihat data kita. Karena apa? Karena kita pertama kali ingin menginstal aplikasi TikTok dan kita ingin mengupload video. Otomatis kita membuat akun, dan membuat akun itu ada data diri kita. Misalkan kita mendaftar di situ dan mereka ingin mengambil data diri kita, itu sangat bisa. Jadi gunakan aplikasi ini untuk pembelajaran, uploadlah pembelajaran, pengetahuan, edukasi. Karena apa? Mereka sangat tahu behavior manusia ini adalah kebahagiaan yang simple. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu dengan simple, dengan terus-menerus, itu akan membuat yang namanya ketagihan di otak kita. Semakin ketagihan kita, semakin lama kita menggunakan hal-hal tersebut. Seperti aplikasi TikTok tersebut, kita scroll 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai berlarut-larut, tidak sadar bahwa aplikasi ini membawakan yang namanya ketidakproduktifan kita dan membuang waktu kita. Jadi, Cina ini sudah mengerti bagaimana dia menguasai nanti di masa depan kepintaran, kejeniusan, teknologi. Jadi, anak-anak bangsanya sudah siap untuk perkembangan zaman di masa depan nanti. Karena mereka sudah mempersiapkan dari awal bahwa di masa depan itu perang bukan hanya menggunakan senjata nuklir, tapi perang tersebut adalah menggunakan kepintaran dan akal.